Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran di pagi ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Meskipun dalam keadaan tidak tatap muka ya, kita secara online. Semoga kita tetap semangat. Untuk bab ini yaitu menjelaskan mengenai berpedoman pada sumber hukum Islam. Nah, yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber dan hukum dan sumber Islam yang pertama dan utama, yakni Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Nah, apa pengertiannya? Secara bahasa, Al-Quran artinya berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan atau dibaca, karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Nah, secara istilah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir seperti itu. Untuk keistimewaan Al-Quran di sini ada 5. Yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Karena Al-Quran turunnya di Arab, jadi menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, yakni Al-Quran merupakan hujjah. Yang keempat, yakni Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabiannya. Yang kelima, yakni Al-Quran sebagai hukum. Nah, itu keistimewaannya Al-Qurannya. Untuk kandungan Al-Quran di sini, Al-Quran mengandung apa saja? Yaitu yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima yakni kisah dan cerita. Untuk asas Al-Quran dalam penetapan hukum, yakni yang pertama meniadakan kesulitan. Terus yang kedua sedikit pembebanan. Yang ketiga bertahap dalam penetapan hukum. Untuk macam-macam hukum dalam Al-Quran yaitu yang pertama ada hukum i'tiqadiyah atau hukum akidah ya, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Terus yang kedua yakni hukum hulukiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Yang ketiga yakni hukum syariah, yaitu atau hukum syariat yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan semesta dan alam sekitar. Jadi ada macam-macam hukum di dalam Al-Quran, yakni hukum i'tiqadiyah, hukum khulukiyah dan hukum syariat. Untuk Al-Quran sebagai dasar hukum. Nah, di sini secara umum Al-Quran berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan petunjuk bagi umat manusia. Artinya Al-Quran itu berisi ajaran-ajaran pokok yang harus dipedomani oleh umat Islam. Karena Al-Quran mengandung aturan untuk kemaslahatan umat. Jadi Al-Quran itu merupakan suatu pedoman kita. Jadi karena itu mengandung aturan-aturan untuk kemaslahatan umat. Adapun fungsi Al-Quran terkait dengan hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. Karena isi kandungannya itu lengkap membicarakan beraneka persoalan yang terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi semua perkara, semua
persoalan itu ada di dalam Al-Quran ya, seperti itu. Nah, mungkin mengenai sumber hukum Islam yang pertama tentang Al-Quran sudah jelas ya. Apabila kurang paham, anak-anak nanti bisa ditanyakan lewat grup ya, grup Google Classroom-nya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.